Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi fisika momentum dan impuls, yaitu bagian hukum kekekalan momentum. Nah, untuk itu mari simak video ini dengan seksama. Mari kita perhatikan. Gambar A itu merupakan gambar bom bongkar. Nah, pernahkah kalian bermain bom bongkar? Nah, ketika bermain bom bongkar dan kita itu seringkali bertabrakan. Nah, kerap kali ketika bertabrakan kita terbantul kembali. Namun ada kalanya juga kita tetap diam di tempat. Nah, kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, silakan didiskusikan jawabannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar B. Nah, pernahkah kalian melihat roket? Nah, jika belum pernah, otomatis kita coba bayang-bayangkan saja. Nah, kira-kira kenapa ya roket ini bisa terbang ke angkasa? Nah, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita simak pembelajaran kita berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, ternyata ilustrasi-ilustrasi ini berkenaan dengan hukum kekekalan momentum. Nah, dalam fisika ada beberapa hukum kekekalan yang terkenal, yaitu hukum kekekalan energi yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Dan kemudian ada juga hukum kekekalan momentum yang akan kita pelajari di bab kali ini. Sama halnya dengan energi, momentum itu kekal. Namun ada syaratnya, yaitu jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda atau sistem, maka momentum awalnya itu sama dengan momentum akhirnya. Nah, itulah bunyi dari hukum kekekalan momentum. Nah, coba sekarang Ananda perhatikan. Nah, misalnya ada sebuah benda M1 dan yang berkecepatan V dan bermassa M. Kemudian ada gaya luar di sini erat kaitannya dengan impuls, di mana impuls ini merupakan hasil perkalian dari gaya luar yang kita berikan dengan selang waktu kita berikan gaya tersebut. Nah, itu sama saja dengan perubahan momentum. Kalau di sini misalnya gaya luar itu sama dengan 0, nah gayanya ini sama dengan 0, maka tidak ada impuls yang diberikan, sehingga impulsnya ini juga sama dengan 0. Nah, sehingga sama artinya bahwa perubahan momentumnya ini juga 0. Nah, artinya momentumnya ini konstan. Ya, momentumnya ini konstan. Ya. Karena tidak ada perubahan momentum, maka momentumnya ini konstan atau nilai momentumnya ini tetap. Nah, artinya jika momentum awalnya ini P1 dan momentum akhirnya itu P2, maka nilainya ini sama, dimana P1 ini sama dengan P2. Momentum awalnya itu M1V1 sama dengan M2V2. Nah, masanya ini tidak akan berubah karena bendanya sama, sehingga kecepatannya itu pun juga sama atau konstan ya. Sehingga V1-nya itu sama dengan V2-nya. Kecepatan awalnya sama dengan kecepatan akhirnya. Misalnya seperti ini, saya punya dua buah bola. Satu bola berwarna merah. Misalnya seperti ini, saya punya dua buah bola, dia berada di bidang datar, ada M1 dan ada M2. Bola merah bermassa M1 bergerak dengan kecepatan V menuju bola biru, di mana bola biru ini merupakan M2 dan dia juga bergerak menuju ke arah M1. Jadi kedua bola ini dia saling bergerak atau saling mendekati. Nah, sehingga suatu saat kedua bola ini dia saling bertabrakan. Nah, suatu saat kedua bola ini dia bertabrakan, sehingga bola M1 ini yang berwarna merah dia setelah bertumbukan itu dia berlawanan arah dengan arah gerak awalnya. Begitu juga dengan keadaan M2.
yaitu bola biru, dia bergerak juga berlawanan arah atau saling menjauh dengan kecepatan v2 aksen. Nah, akan tetapi ini hanyalah salah satu contoh kasus kedua benda bertabrakan. Bisa jadi kedua benda ini dia menempel dan bergerak secara bersamaan dengan arah yang sama dan bisa juga saling berhenti. Nah, tapi untuk sekarang kita coba ambil kasus kedua bola itu saling bergerak menjauhi dengan kecepatan M1 dengan V1 aksen dan M2 V2 aksen. Nah, ketika kedua bola ini dalam keadaan saling bertabrakan, maka massa benda 1 atau M1 dia akan memberikan gaya kepada M2. Nah, hal ini berlaku layaknya seperti aksi reaksi. Nah, masih ingat kan Ananda semuanya dengan hukum Newton 3, yaitu tentang hukum aksi reaksi. Nah, jika suatu benda melakukan aksi terhadap benda kedua, maka benda kedua akan melakukan reaksi dengan arah berlawanan dengan besarnya yang sama dan arahnya yang berlawanan. Nah, seperti itulah ketika kedua benda ini saling bertabrakan. Nah, M1 akan memberikan gaya kepada M2 dan M2 juga akan memberikan gaya kepada M1. Sehingga berlakulah hukum Newton 3, F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, ketika kedua benda ini mengadakan aksi reaksi, maka muncullah impuls dari kedua benda tersebut, di mana ketika ada gaya aksi reaksi, maka I-nya itu sama dengan I bagi delta T. Jadi impuls benda 1 dibagi dengan delta T sama dengan impuls benda 2 dibagi dengan delta T. Ini menandakan bahwa perubahan momentum di awal sama dengan perubahan momentum di akhir, sehingga dari sini bisa dirumuskan M1 V1 aksen dikurang M2 V2 aksen sama dengan minus M2 V2 aksen dikurang M2 V2. Sehingga nanti bisa kita satukan, kita kalkulasikan, sehingga kita dapatkan bahwa M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M2 V2 M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum, di mana jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka momentum awalnya sama dengan momentum akhirnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini.